Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kajian kita bersama dua dai berbagi di Shisha TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya pada kesempatan ini. Oleh karena itu sebelumnya mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah agar kajian kita berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dan juga salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia paling agung yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kalam ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dan juga para jamaah Zoom ya yang pada kesempatan hari ini sudah mengikuti melalui Zoom. Pada malam hari ini guru kita Ki Muhayyatali ini terjebak ya di Maluku ya, dan karena pada saat ini tidak ada pesawat yang bisa mengantarkan beliau kemari, maka beliau sekarang menjalankan Zoom ini nun jauh di sana. Namun tidak mengurangi rasa hormat. Tidak mengurangi sesuatunya, kita tetap jalan kajian kita. Dan insya Allah beliau tetap bisa sharing. Dan ini adalah yang pertama kali ya, luar biasa gitu. Dulu saya di luar, beliau di sini. Sekarang saya di sini, beliau di luar. Tidak jadi masalah. Yang penting keilmuan kita ini tetap berjalan. Dan nanti kami persilahkan juga Bapak Ibu sekalian bisa berinteraksi yang ingin bertanya. Dan tema kita pada malam hari ini kita mengangkat tema kita tentang hakul yakin. Ya, bagaimana kita ini menggapai tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkatan hakul yakin. Nah, kita akan menyapa dulu nih guru kita yang sudah ada di sana. Kelihatan gitu beberapa hari di sana, kelihatannya bertambah beratnya ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa. Gimana kondisi di sana, Pak? Ya, harapannya tiba Selasa itu malam acara, Rabu dihabiskan 3 acara, kemudian kami sudah ada di Jakarta. Ternyata 2 hari kemarin itu ada acara, sehingga beberapa hari, kurang lebih 3 hari ini kita hanya di hotel, ya, makan, alhamdulillah 2 kilo naik. Luar biasa. Sehingga terlihat ini pipi ini luar biasa ujiannya bukan ujian lain, ujian berat badan, dan kemungkinan baru ada cara di malam Sabtu, sehingga Sabtu insya Allah bisa kembali ke Jakarta. Jadi sulit untuk mengatur karena untuk bisa kembali langsung menyelamatkan Zoom malam Jumat ini pun ada skakmat atau skakster atau maju kena mundur kena, karena sudah datang itu pihak panitia pun berharap supaya jangan pulang sampai di acara nanti malam Sabtu. Sementara perjalanan juga pertama pesawat itu hanya seminggu 1 sampai 2 kali. Kemudian yang kedua juga perjalanan jauh, hampir 20 jam ya, darat, laut, udara. Sehingga mau nggak mau harus menahan diri di sini. Ya, kemarin berangkat itu jam 1 dini hari, sampai di lokasi sini kurang lebih jam 8 lebih 20 menit malam, jam 8 malam. Ya, dari jam 1 lebih dini hari terbang,
sampai di lokasi sini jam 8 lebih 20 malam, jadi jam Malam 20 ya? malam. Wah, luar biasa memang. Jadi memang betul ya, kelihatan dari wajahnya agak letih dan Allah itu luar biasa memang ya. Jadi memang Anda kalau di Jakarta kan susah untuk beristirahat, maka kemudian Allah buang ke sana, buang perjalankan ke sana dan diberikan kesempatan untuk beristirahat. Dan harusnya bisa istirahat, ternyata di sini pun memang makannya stabil, justru tetap juga nggak bisa tidur puas karena agak sedikit mengkhawatirkan, khususnya memang selama ini pengalamannya nggak usah istirahat banyak, makan rapi saja langsung naik BB, apalagi kalau tidurnya rapi, wah sudah ya, Masya dua Allah. kali godaan tidur dan makan ini membahaya, maka dipakailah untuk bagaimanapun ngantuk, pengennya tidur, coba untuk Iya, ya stay kill, ya itu artinya memang harus melek mata, tetap ya. tidur hanya beberapa jam saja. Saya pikir ini juga mungkin gladi resik ya. Gladi resik artinya mungkin satu saat kita berada di Mekah dan pengajian tetap ada di sini, begitu kan? Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah. Baik, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah siap ya. Dan ini saya pikir nggak ada bedanya juga loh. Jadi karena suara Kimo ini sangat jelas terdengar di sini dan juga wajahnya juga jelas. Cuman mungkin agak lighting di sana kan agak kurang ya. Jadi Anda agak terlihat pucat Pak. Kalau pucat tuh karena kemarin sih nggak ada pucat. Pucatnya itu karena takut dibully karena sebulan yang lalu membuli Anda kan. Yang satu ada di Kalimantan, sekarang satu lagi nyasar ada Iya di betul. Kabupaten Seram, Iya, yaitu Ambon ya, Maluku. Hmm. iya betul betul. Jadi Allah tuh Jadi memang 4 maha adil jam ya. di pesawat, kemudian 1 jam menuju pelabuhan, pelabuhan menuju Kabupaten atau Pulau Seram itu 2 jam speedboat, dan perjalanan dari pelabuhan menuju lokasi acara kurang lebih 8 sampai 9 jam jalan Ya, darat. saya salut saya mencarikan titik untuk ke sana itu luar biasa itu. Luar biasa. Karena ada satu ustadz yang asli sini dan stay di Jatinegara yang mengantarkan kita. Oh, Ya, baik-baik. namanya Ustadz Hasrul Kapailu. Masya Allah. Ya dimanapun bumi dipijak, di situ dakwah ditegakkan. Saya kira mungkin itu ya. Ya, insya Allah, insya Allah. Oke, Bapak Ibu udah siap ya? Kita akan mulai. Nah, kita bicara mengenai hakul yakin. Nah, sebenarnya ini saya buka dulu Kimo ya. Kalau Oke. kita melihat tata tingkatannya kan mulai dari awal itu ilmu yakin. Nah, ilmu yakin ini adalah sesuatu yang diketahui itu berdasarkan pengetahuan kita. Ya, kita baca, kemudian kita dapatkan dari panca indera, dari mulai merasa, kemudian melihat gitu ya. Baru bersifatnya adalah keilmuan. Nah, keilmuan ini biasanya ketika kita akan melakukan sesuatu dengan hanya berbekal ilmu, kita masih seringkali bertanya-tanya, bisa nggak kemudian kita melakukan sesuatu hanya dengan informasi atau ilmu yang kita dapat. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua, itu adalah ainul yakin. Bagaimana kemudian kita melihat, ya melihat misalkan ada seseorang yang sukses melakukan sesuatu, orang yang sukses lepas dari hutang, ya. Nah dari situ biasanya muncul sebuah keyakinan dari kita, oh dia aja bisa gitu. Kenapa? Karena ada contoh orang yang pernah melakukan sesuatu dan sukses. Nah ini adalah tahapan yang kedua. Setelah kita mendapatkan ilmunya, kita melihat kemudian ada orang yang melakukan hal yang kemudian kita mencontoh untuk melakukan itu. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah hakul yakin. Hakul yakin ini berangkat dari sebuah experience. Experience karena kita memang sudah terjun di dalamnya, sudah pernah melakukannya. Atau kalau bicara hakul yakin, ini adalah tingkatan yang benar-benar kita serahkan merupakan insight yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
bagaimana kemudian kita mencapai tahapan itu? Kadangkala kita ingin melakukan sesuatu ini, apakah perlu ya kita pada tataran hakul yakin baru kita melakukan? Bagaimana caranya sehingga kita pada bisa tataran seperti itu? Ya barangkali dengan ilmu yang terbatas, kemudian dari penglihatan ataupun informasi ataupun contoh yang terbatas, kemudian apalagi belum punya pengalaman, bagaimana kemudian kita mencapai tingkatan hakul yakin? Nah inilah yang menjadi PR buat kita. Karena seringkali kan kita ketika akan melakukan sesuatu ya, kan suka teman-teman bilang, udah loh hakul yakin aja deh gitu. Kemudian kita bertanya, gimana hakul yakin? Gue ngerjain aja belum? Nah tapi kenapa kemudian pertanyaan itu keluar? Ya, apakah nggak boleh orang yang kemudian belum punya pengalaman, belum punya ilmu secara mendalam, kemudian mengatakan dirinya saya sudah hakul yakin kalau saya akan menjalankan ini. Saya hakul yakin bahwa saya akan berangkat haji. Saya hakul yakin bahwa saya bisa menyelesaikan hutang. Saya hakul yakin bahwa saya bisa lulus ujian. Saya hakul yakin bahwa saya bisa diterima kerja di tempat ini. Nah, kalimat-kalimat itu apakah hanya sekedar sebuah pendorong? Ya, motivasi buat diri kita bahwa kita ini menjalankan sesuatu itu karena dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma dari diri kita sendiri. Nah inilah yang akan kita gali pada saat ini. Apa itu hakul yakin dan apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa saya sudah pada tahapan hakul yakin. Dan apakah memang ketika ingin menjalankan harus pada tahapan yang seperti itu. Nah saya kira mungkin ini yang menjadi PR kita. Dan kita akan persilahkan guru kita untuk menjelaskan. Oh ya, namun sebelumnya saya kira kita sambil mendengarkan dulu ya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kelewatan ini. Karena biasa di sebelah gitu. Ya kepada guru kita untuk menyampaikan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini beliau jauh maka kita minta bacakan surat Al-Baqarah secara penuh. Oke. Silakan guru. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan Ki Mohai untuk kita mulai membahas. Tadi saya sudah memberikan pengantar ya tentang tingkatan sebelum mencapai apa yang dinamakan hakul yakin. Silakan Ki Mo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih pada Ustaz Teguh Siduar yang sudah memberikan waktu dan membuka acara yang saya cintai, seluruh bapak-bapak Majelis Kopi Uduk yang ada di majelis dan seluruh jamaah Zumiyah dua dai berbagi di Shisha TV studio dan dimanapun berada. Izinkan saya untuk menyampaikan meskipun dari timur Indonesia yang seharusnya dalam 3 tahun ini komitmen selalu ada standby. Mudah-mudahan pertama saya diampuni oleh Allah. Yang kedua, Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa sama-sama perbaiki. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai istiqomah yang seharusnya memang selalu ada di majelis bersama bapak-bapak, majelis Kopi Duk. Insya Allah Allah Maha mengetahui apa yang sudah diperjuangkan, tidak mengurangi semangat, khususnya malam ini kita masih bisa bersambung rasa, berkait hati, dan bermuajahah lewat layar kaca ini ya dalam tema menggapai hakul yakin. Dan tadi sudah dibuka ada 3 yakin dalam bahasa agama, yaitu ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmul yakin adalah ilmu mencapai keyakinan, ainul yakin adalah hal-hal yang terlihat secara bukti oleh mata ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menambah keyakinan. Dan hakul yakini sudah nggak pakai ilmu lagi, sudah nggak pakai lagi mata, tapi sudah bersemayam keyakinan itu datang dari hati. Yakin itu sendiri secara etimologi itu ya adalah ya sama, yakin dari bahasa Arabnya yakin. Ya, dalam Al-Quran tadi ayatnya dibuka dalam mukaddimah adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Kemudian tafsir memberikan olahan bahwa yakin di sini dengan arti al-maut. Sembahlah Allah sampai kau terus kuat keyakinannya, dan ujungnya adalah sembahlah Allah terus sampai datang kematian kepadamu. Artinya nggak boleh kendor, nggak boleh stuck, apalagi mundur, terus maju ke depan. Nah, ada orang yang sampai detik ini belum bisa membedakan mana itu yakin, mana itu percaya. Kamu percaya nggak? Percaya sih percaya, tapi saya nggak yakin. Kok bisa begitu? Akhirnya berantem. Berantem seolah bahwa itu sama, padahal memang dua kata itu berbeda. Ya, bahwa perbedaan percaya dengan yakin, percaya itu mengakui kebenaran ya tanpa tahu dalil, nggak tahu bukti, pokoknya percaya sih. Nah, ini bicaranya tentang iman ya. Ya. Kemudian kalau yakin itu uh, lebih pada mengenal dan mengerti, tahu, paham secara detail tentang kebenaran itu. Ya. Jadi ngerti, tahu, paham tentang kebenaran. Ya. Ada secara logika, secara ilmiah. Nah, itu yakin. Kalau percaya itu hanya sekedar ngaku aja. Ya, udah saya percaya sih. Kemudian nggak jelas pokoknya apa judul percaya. Dan yang dibutuhkan oleh Allah itu untungnya ya percaya dulu gitu. Setelah masuk Islam baru diajari yakin gitu. Kalau diajari yakin dulu, nanti pasti nggak mau masuk Islam. Maka standar orang masuk Islam itu cukup dengan mengakui, percaya meskipun masih blank ya. Ya, orang bersyahadat itu kan belum tahu saya harus bagaimana, tapi dia syahadat dulu. Ya, mengakui dulu itu percaya. Dan percaya Allah sebagai Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian
percaya Nabi Muhammad dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan the last messenger, Nabi dan Rasul yang terakhir. Tapi untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa sampai kepada ilmu, kepada derajat Rasulullah, tidak cukup hanya percaya saja, harus yakin. Nah, yakin secara etimologi ya sama dengan artinya yakin, mungkin turun-turun sedikit kepercayaan. Sementara secara terminologi adalah ya bahwa yakin secara istilah adalah kalimat percaya terdiri mempercayai sangat kuat, kokoh kepada Allah dan kekuasaannya dengan tulus sepenuh hati gitu. Bahkan yakin dalam Islam itu sendiri pun berarti mempercayai dengan sepenuh hati akan janji-janji Allah. Ya, karena janji Allah lah yang benar. Kalau sudah janji Allah benar, Allah berucap kalimat niscaya la'allakum la'allahum dalam Al-Quran itu, maka tidak ada yang meleset, tidak ada yang dusta. Nah, karena sebab kalau sudah janji Allah itu nyata dan terbukti, maka kewajiban manusia untuk sampai kepada yakin-yakin yang tadi. Dimulai dari mempelajari bagaimana yakin dalam ilmu yakin, mempelajari bukti-bukti daripada semua yang sudah terjadi, ainul yakin, sampai akhirnya dia merasa pada dirinya, saya meyakini. Karena sudah menuju pada hatinya. Dan orang nggak bisa sampai pada hakul yakin sebelum dia belajar dulu tentang yakin dalam ilmu yakin. Orang sulit tuh bisa sampai kepada hakul yakin sebelum dia melihat bagaimana bukti-bukti itu. Dan bukti itu ada dua. Ada yang tertulis dan yang terbaca. Tertulis dalam Al-Quran, yang terbaca adalah ayat-ayat kauniyah. Nah, jadi kita bahas menggapai hakul yakin, PR-nya sebenarnya banyak. Dan setiap kita diminta untuk melek, tidak cukup hanya, oh udah saya yakin. Ketika yakin, benar-benar yakin tanpa dasar dan dalil sedikit pun, nanti ujung-ujungnya sampai pada di titik yang ketika Allah kasih ujian, dia akan berbalik. Aduh, ternyata kok salah ya. Makanya ada orang tuh bisa hambatan dalam mencapai yakin tuh karena ada ketidakpastian jalan retorika Allah memberikan takdir itu. Ya, kemudian ada pengalaman masa lalu yang tiba-tiba berubah-ubah, kemudian lingkungan yang tidak mendukung, ya, yang ketiga tidak mensupport karena mereka hidup dalam garisnya garis horizontal saja, hidup yang penting makan minum segala macam, ya. Kemudian ada perasaan kita juga, sesuatu yang menghambat kita untuk bisa hakul yakin, perasaan apa saya pantas mendapatkan yang seperti dijanjikan Allah. Kayaknya saya banyak salah. Dan yang tahu kita banyak salah atau tidak kan setiap kita. Orang lain nggak tahu. Yang tahu ya tentang dirinya seorang Mohai ya saya. Ya kita cuma melihat dari luar tentang Ustadz Guswar, yang tahu merasa layak atau tidak Ustadz Guswar. Kepada orang lain kita cuma bisa husnuzon saja. Kemudian hambatan-hambatan untuk bisa nyampe kepada hakul yakin, ainul yakin, ilmu yakin juga adalah ketakutan lagi akan kegagalan. Nah ini nanti ada dalil ana indazoni abdibi, aku bergantung kepada sangkaan hambaku, ya, sehingga hambatan-hambatan tadi yang pertama ketidakpastian cara Allah memberikan jalan takdir pada setiap manusia, kemudian ada trauma pengalaman masa lalu, kemudian juga kurangnya support dari lingkungan yang membuat dia harus yakin karena selalu berpikir rasio dengan logika, kemudian perasaan saya kayaknya nggak layak untuk mendapatkan yang seperti Ustadz bilang itu, saya kayaknya aduh gimana nggak nyampe gitu. Jadi itu hambatan-hambatan untuk menggapai hakul yakin. Nah terus bagaimana mengatasi keraguan itu, mengatasi ketakutan? Yang pertama, ya, gantungkan bahwa semua penanganan kehidupan itu hanya Allah. Nah, ini disebut tawakal. Ya, fatawakal ala Allah itu artinya ya udah bergantungnya ke Allah. Kepada manusia itu hanya wasilah-wasilah. Istri mungkin sulit mempercayai suami, tapi kalau misalnya nggak dilakukan akan berdosa di hadapan Allah. Maka gantungkan kepada Allah, tawakal. Kemudian pengabdian dia kepada suami adalah cara untuk mencapai tingginya derajat tawakal, sehingga tidak dibuang apa yang sudah menjadi kewajiban dia, ya.
dan terus dia bisa menggantungkan kepada Allah, tawakal. Dalam ikhtiar tawakal ditaruh di belakang. Tapi dalam ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, untuk menggapai 3 derajat ini, ya tawakal justru ditaruh di depan, gitu. Ya, berbeda. Kan kita kalau mau ikhtiar tuh pertama cari ilmunya, kedua doa, ketiga gerak, empat sedekah, lima survei, observasi. Setelah semua bergerak, ada baru terakhir pasrahkan ujungnya kepada Allah, tawakal. Tapi untuk mencapai, menggapai hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin itu justru tawakal ditaruh di depan. Ah, sudahlah, terserah Allah, gantungkan dulu Allah, bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan. Selain dia, selain Allah, Allah yang ngatur ya. Kemudian ada doa-doa dan zikir yang membuat kita untuk bisa sampai kepada derajat hakul yakin tadi. Ya, doanya apa, silakan, setiap kita punya doa ajib pamungkas. Kemudian juga punya zikir ya, zikir yang paling bagus dalam belajar tawakal itu la haula wala quwata, untuk membesarkan hati, terus Allahu Akbar, untuk mensucikan diri supaya benih, ya jangan sampai ada godaan-godaan pemikiran atau hati yang berbelok. Subhanallah, kalau memang terus bersyukur ya, kalimat alhamdulillah, kalimat-kalimat untuk mengokohkan ke dalam hati hanya lurus kepada Allah, bukan selain Allah yang menguatkan. La ilaha illallah, makanya kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, itu dalam rangka untuk menggapai dan menghancurkan keraguan dan ketakutan untuk menggapai keyakinan. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi keraguan dan menjauhkan ketakutan atau menghilangkan ketakutan itu adalah ada masa dalam sehari itu atau dalam hidup gerak itu tadabur, merenung. Ya, merenung bukan lamun ya, beda ya. Tadabur. Jadi merenung, saya ini sudah di titik apa ya? Kok saya ini apa ya? Aduh, apa yang sudah saya lakukan selama ini ya? Bagaimana ya ibadah saya? Aduh, ada renungan gitu. Nah, renung itu ya sebagaimana disebutkan hasibu qabla an tuhasab. Berhitung-hitunglah sebelum kita dihitung. Artinya kita memang banyak renung. Ya, ungzuru ila dhamairikum, lihatlah dirimu gitu kan, merenung gitu. Kemudian yang keempat, cara untuk menghilangkan keraguan dan ketakutan itu adalah cari ilmu, berarti belajar. Ilmu dan pendidikan. Ilmu adalah materinya, pendidikan itu cara untuk mendapat. Berarti nggak boleh sekali, harus terus. Kan menggapai hakul yakin itu nggak bisa simsalabim Allah langsung jebret gitu. Jadi memang ada tahap-tahap latihan. Ya, saya tidak merasa orang yang sudah tepat, tapi selama ini menjalani itu selalu yakin, bahkan terkesan agak sedikit membutakan. Bismillah gitu. Meskipun terjadi jatuh lagi, terus gitu. Karena apa yang dibesarkan adalah tadi tawakal ditaruh depan, Allah sudah terserah Allah. Padahal ketika baru ngomong gitu, toto jatuh lagi, makin tersempit, makin disudutkan lagi, terus aja karena tawakalnya ditaruh di belakang. Ya, sebab kalau dalam selain hakul yakin, tawakal yang ditaruh di belakang pada ikhtiar, itu ujungnya malah bukan tawakal, pasrah dan putus asa. Sementara tawakal itu pasrah dalam menyerahkan kepada Allah. Nah, dalam hakul yakin, tawakal ditaruh depan. Sehingga kita jatuh berkali-kali, selalu pegang payung tawakal itu kepada Allah. Nah, yang kelima ini agak sulit, yang jadi PR kita, meskipun nggak nyari ilmu hakul yakin, yaitu menggapai atau menghindari dosa. Dosa hati nomor satu, iri, dengki, ujub, takabur, sombong, segala membuang. Yang kedua, dosa diri, seperti perbuatan-perbuatan yang bisa dicatat kita bermaksiat kepada Allah. Ya, luas sekali. Kemudian cara yang keenam adalah sabar. Nggak bisa kalau nggak sabar. Karena di situ ada mencari ilmu, dan kata Imam Ali, nyari ilmu itu diantaranya adalah syarat yang ketiga, ya istibar. Istibar itu sabar. Nah, itu tadi bagaimana mengatasi keraguan dan ketakutan. Nah, bagaimana tadi ada 6 langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang menuju yakin, hakul yakin, yang yakin sejati adalah man arofa nafsah faqad arofa rabbah, mulai mengenal diri sendiri. Ini selalu. Jadi kalau tadi bagaimana menghilangkan keraguan, serahkan ke langit, ke Allah. Kemudian langkah-langkahnya adalah mulai kita melihat diri sendiri. Saya ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah dari ujung rambut, ujung kaki, secara lahir batin Allah memuliakan.
Kenapa harus merasa kecil karena sebab ujian dan musibah? Jadi mulai bagaimana kita diciptakan mata, kaki gerak masih sehat, mengenal diri secara fisik juga secara batin. Kemudian selalu positif. Ah, ini disebut husnuzon. Ya, coba minta sama Iwan untuk di-share bahwa apa bisa lihat. Ya, nanti kita ulang lagi. Saya sudah menyusun beberapa ini apa susunan. Ini langsung tidak kepada ilmu yakin, bahkan sampai kepada hakul yakin. Ya, kenali diri sendiri, tetap positif, kemudian konsisten, istiqomah, istiqomah, ya. Nah, yang keempat ini memang standar nih, ya. Mengambil risiko ketika mulai belajar hakul yakin itu, setiap kita itu kan beda-beda kemampuan. Nah, kemampuan terukur tuh ya sederhana. Sederhana, maksudnya jangan sampai kakinya masih di sini terus menggumpal, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, menggapai hakul yakin kan bukan hanya dalam rangka untuk mencapai urusan dunia saja. Ya, yang paling sulit itu justru menggapai urusan akhirat. Tapi tidak disalahkan ketika orang tuh mempelajari hakul yakin dan mencoba untuk menggapainya untuk urusan dunia, yang urusan dunia itu dipakai supaya jadi jembatan ke akhirat, nggak ada salahnya. Tapi ngukur tadi, ya. Meskipun saya suka menyampaikan percaya pada Allah tuh tanpa tetapi, percaya, yakin tanpa tapi, artinya tetap ngukur, ya. Kayak model saya yakin luar biasa, terus tiba-tiba wah saya pokoknya pengen Lamborghini sama helikopter. Nah, pertanyaan bukan hanya nyampe atau enggak, Allah maha kaya kok. Cuma helikopter pakai apa? Masih ada pesawat gitu loh. Jadi ngukur ya. Kemudian yang kelima adalah pahami bahwa masalah yang pernah terjadi sampai kita terpuruk itu apa sih masalahnya? Ya ini ya secara eh, rasio dan teknis atau prinsip itu memang wajar, ya. Kemudian perkuat diri dengan pengetahuan. Maksudnya nih, ada ilmu itu berarti urusan agama. Ada pengetahuan berarti teknis dunia. Man aroda dunia fa'alai bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Artinya memang dua dimensi itu, ilmu agama sama ilmu dunia itu memang harus disatukan. Cuma di Indonesia itu ilmu pengetahuan disatukan. Padahal ilmu pengetahuan itu, kalau ilmu berarti ilmu agama, pengetahuan agama. Kalau pengetahuan itu berarti sains. Nah, tergantung apa yang mau dicapai, ya, carilah ilmunya gitu. Ya, kemudian menjaga diri dengan baik itu artinya ya secara fisik lahir batin, ya. Mungkin lebih mengarah kepada kesehatan supaya tetap bisa berjuang dalam menggapai hakul yakin. Kemudian tetap kalau tadi yang terakhir bersikap sabar, ini asmaul husna lagi tetap bersyukur. Langkah-langkahnya syukuri dulu. Setiap tahap tuh langkah syukur dulu. Nah, kenapa ini harus dikuatkan? Ya, karena ada derajat manusia yang yakin itu, saya sampaikan dulu. Ya. Orang yang punya yakin hebat sampai derajat hakul yakin, itu dia di hadapan Allah dianggap memiliki kedekatan yang mendalam. Karena apa? Sudah nggak ada penghalang, cuma Allah saja. Kedua, mereka akan memiliki ketenangan batin sendiri meskipun berkecamuk masalah-masalah itu. Ya mau kayak apa sedunia orang menghujat, tenang aja. Tenang, meskipun belum ketemu jalannya. Itu yang memberi tenang itu adalah tadi, hakul yakin tadi memberikan rasa tenang. Padahal blank mungkin pikirannya. Saya harus ngapain, saya harus kemana, nggak tahu. Tapi tenang itu keyakinan itu. Makanya kita bayangkan Rasulullah dan para sahabat itu, kenapa mereka itu selalu tenang gitu. Karena keyakinan kepada Allah luar biasa. Gitu. Kemudian yang ketiga, mempunyai kekuatan dalam menghadapi cobaan, musibah, nggak sakit, nggak gampang mudah, oh, kuat terus gitu. Dari ucapannya, jalan langkahnya, terkesan orang yang melihat model seperti ini kita ngeliatnya orang ini kayaknya pede betul, sombong betul. Padahal dari hatinya itu memang begitu gayanya. Mungkin bapak-bapak kalau ngeliat Ustaz Ngoy, jarang-jarang juga kalau lihat level, kecuali memang malam-malam jam 1 habis ngobrol capek. Tapi kalau lu ngomong selalu semangat. Ini kan sebenarnya proses belajar. Bahwa orang yang belajar yakin itu nggak boleh lembek. Karena apa? Dari luar ngajarin ke hati, hati yang sudah kokoh juga akan membuat badan ini selalu energik gitu. Maka orang-orang dulu itu mereka itu lemahnya seperti cengengnya pas malam aja nangis. Tapi di luar itu mereka sudah ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang yakin itu mempunyai derajat akan diberikan sifat mendekatkan seseorang itu kepada keberkahan dan keriduan. Proses. Nah, kenapa kita harus yakin? Karena ternyata
ya, yakin kepada Allah itu satu-satunya yang harus dilakukan. Sebab Allah sudah memenuhi kriteria eh, pada ilmu yakin dan ainul yakin. Pada apa Allah membuktikan itu? Pada semua janji-janjinya. Janji-janji Allah itu, ya, janji tentang akan surga, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati, terus ya Allah bentam, cepat-cepatlah kalian minta ampun kepada Allah yang surganya itu janji, ya. Dan itu nggak mungkin akan dikhianati oleh Allah. Kenapa kita harus yakin kepada Allah? Karena Allah juga, ya, yang telah menepati janji disempurnakan pahala. Tadi ayatnya dibaca. Fayuhfihim ujurahum wallahu la yuhibbul muslimin. Wa maladina wa amanu wa amilus salihati fayuhfihim ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang yang beramal soleh dan beriman. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa harus kuat keyakinan itu? Karena Allah janji menambahkan nikmat. Ya, wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum walakin wa in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur ditambah, siapa yang nggak syukur awas hati-hati. Dan buktinya kita merasa sendiri ketika kita bersyukur, ucapannya baik alhamdulillah, kalau itu bentuknya nikmat rezeki kita sedekah, ternyata dengan sedekah ditambah dan itu terbukti. Dan dari sinilah kita harus benar-benar memang yakin, ya, tidak ada lagi yang membuat kita itu tidak boleh melemah, kecuali harus meyakini karena Allah menepati janji semua. Karena sebab Allah menepati janji-janjinya sendiri dalam Al-Quran, maka kita meyakini bahwa Allah itulah yang wajib kita hakul yakinkan gitu. Kemudian yang keempat, janji diingat Allah, ya. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Coba Pak, kalau kita sedang lagi lemah, kemudian kita ingat, ya Allah, ya Allah, Allah. Nah, di antara tanda janji Allah itu juga mengingat kita, ya. Tiba-tiba ketika kita zikir tenang, itu berarti Allah masuk ke dalam hati. Berarti kan janji Allah terbukti. Kalau sudah terbukti, apalagi buat kita kalau harus sampai tidak yakin. Nah, keyakinan itu mutlak. Kita mendekat, Allah mendekat. Ya. Kemudian yang kelima adalah janji dikabulkan doa. Contoh lagi. Ya, uduni astajib lakum. Mintalah kau kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Dan berapa banyak kita, saudara kita pernah mengalami ketika minta-minta dikasih. Dan kita pernah ngomong, alhamdulillah kemarin saya doa tahun lalu diijabah sama Allah, nggak tahu tuh apa dari sedekah, apa dari doa. Nyatanya bahwa semua janji itu dipenuhi, baik yang terlihat oleh pikiran, ilmu, atau terlihat oleh mata, sampai yang terdetik dalam hati, hakul yakin. Oleh pikiran, ilmu, oleh mata, ainul yakin, oleh hati, hakul yakin. Itu sebenarnya pernah, ya, kita alami semuanya. Hanya mungkin karena kita tidak fokus, sehingga kita mengesampingkan dan merasa itu belum datang. Padahal sudah ada. Maka untuk supaya berada pada derajat-derajat tadi, sesuai dengan temanya, apalagi menggapai hakul yakin, mulailah membuka mata bahwa semua yang tadi Allah buktikan dalam ayat-ayat Quran yang kita alami, semuanya ternyata terjadi pada hidup manusia. Tinggal bagaimana kita melatih supaya bisa mendapatkan tidak hanya, ya, ilmu yakin dari catatan-catatan hadis, ayat, ya, tapi juga mulai anul yakin. Dan ternyata juga kita sering mengalami anul yakin itu. Melihat teman yang tiba-tiba soleh baik, kemudian mendapatkan cita-cita, wah bener loh, terjadi seperti Ustaz Agus Ibar bilang. Kemudian bagaimana caranya supaya dititik hakul yakin dan tidak keluar dari itu. Hidup kita boleh keluar dari zona nyaman karena Allah memang tidak memberi lama pada zona nyaman pada setiap hambanya, tapi jangan keluar dari zona hakul yakin. Nah, mudah-mudahan sebagai pembuka. Daging semua ini dari tadi nih. Keren. Ternyata jarak itu tidak mempengaruhi ilmu yang kita dapatkan, dan saya lihat di sini memang serius sekali. Tidak ada yang ngobrol, saya lihat benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita Ki Mohai Atal. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya hakul yakin bahwa yang semuanya berada di sini telah memiliki kemantapan hati untuk bersama-sama belajar, dengan belajar ini tentunya akan menambah keyakinan kita. Sebenarnya sederhana, Pak. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan tingkatan hakul yakin kalau kita tidak serius dalam belajar, betul nggak sih? Benar nggak? Ya,
Ya sambil makan sih nggak pengaruh dengan minum, makan gitu. Yang penting kan terconnecting. Yang penting jangan ngobrol gitu aja sebenarnya. Karena agak sulit ya kalau seandainya kita kemudian menampung informasi selama mungkin ada hal-hal yang mendistract dari pemikiran kita. Tapi alhamdulillah Kimo bahwa saya melihat di sini sungguh sangat serius, diam semua, dan saya pikir diamnya bukan karena dia mengantuk, tapi memang memperhatikan Anda. Saya beberapa kali menengok ke kanan, ternyata Anda tidak ada gitu. Alam bawah sadar saya itu Anda ada di samping saya. Tapi Anda jauh di sana. Bisa bayangkan, ini yang masih hadir, merasa kehilangan di sebelahnya tidak ada. Bagaimana bulan lalu, yang ternyata di Zoom nggak ada, di sebelah nggak ada. Nah itu dia. Memang kadang-kala harus ada pembelajaran yang seperti itu. Jadi itu menunjukkan beberapa hal bahwa sebenarnya yang penting guru kita yang hadir. Nah, karena kan pemeran utamanya Anda ini. Kalau pemeran utamanya nggak ada, berarti bubar ini jalannya kajian kita. Masya Allah. Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, kan ada yang mengatakan bahwa keyakinan itu merupakan langkah untuk kita mendapatkan kesuksesan. Mungkin yakin itu lebih dari 50% kita akan menuju sukses, betul gak sih? Kalau seandainya kita melakukan tanpa sebuah keyakinan, kira-kira mungkin gak kita menggapai sesuatu? Ya, rasanya tidak. Kita ingin mendapatkan sesuatu, kalau di dalam diri kita ini ada dulu yang namanya keyakinan. Nah, keyakinan ini macam-macam. Kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari guru kita, memang ada keyakinan yang sifatnya duniawi. Tapi ada keyakinan yang bersifatnya itu adalah akhirat. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah walatan sanasi baka minad dunia. Ini sungguh sangat luar biasa. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya tidak lain adalah ya orientasi kita itu menuju akhirat. Ya, gapailah apa yang ada di akhirat tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, ini kan sebenarnya ada konektivitas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, antara prestasi dunia ya dengan apa yang ingin kita lakukan. Jadi contoh misalkan bapak-bapak bekerja nih, sebenarnya niat bekerja itu apa hanya untuk mendapatkan uang? Apa untuk mendapatkan rumah? Apa hanya untuk mendapatkan pasangan? Apa hanya untuk mendapatkan anak? Sampai situ doang. That's it, selesai. Mungkin awal-awal seperti itu, tapi lama-kelamaan kita kemudian berpikir, Pak, apa benar kemudian kita mendapatkan kekayaan hanya untuk sebatas itu? Kalau kita sudah mendapatkan itu, kemudian mau ngapain lagi? Maka banyak kemudian kita melihat para selebriti yang kemudian bingung. Ya, sebenarnya apa sih yang saya harapkan di dunia ini? Nah, ujung-ujungnya apa? Dia bunuh diri karena semua dia sudah dapatkan. Ya, semua sudah selesai. Semua gemerlapnya dunia, apa yang diharapkan, dicita-citakan, semua dia dapatkan. Tetapi ternyata masih ada yang kosong. Nah, ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang hilang apabila kita hanya mengejar yang namanya orientasi kita adalah dunia. Apabila keyakinan kita hanya untuk mendapatkan material di dunia, maka kalau tidak diikutkan dengan keyakinan kepada Allah, orang itu akan mendapatkan kegamangan dalam kehidupannya. Oke, dia lagi punya semangat untuk mendapatkan, mengejar sesuatu yang bersifat duniawi, karir, prestasi dan segala macam. Ya, tapi setelah mendapatkan itu, biasanya orang sudah pada titik kulminasi. Apalagi yang ingin saya dapatkan? Nah, disinilah kemudian orang itu akan diuji. Apakah selama ini dia melakukan sesuatu itu, mendapatkan sesuatu itu keyakinannya hanya sebatas duniawi. Kalau hanya sebatas duniawi, selesai dia. Tapi kalau keyakinan itu kemudian dibarengin dengan keyakinan yang bersifatnya adalah ukhrawi, yang tadi itu muncul hakul yakinnya bahwa apa yang dilakukan, saya kemudian punya rumah untuk apa, supaya keluarga anak istri saya bisa tenang. Dan ini adalah bagian daripada ibadah, bagian dari tanggung jawab seorang suami, bagian tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Semua itu ada kaitannya dengan ibadah. Maka apapun yang dilakukan ketika tadi kita bicara wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, maka tidak akan terputus dengan apa yang akan kita lakukan di dunia. Jadi ini memang tema ini sungguh sangat luar biasa saya kira ya. Nah, saya izin Kimo untuk men-share sedikit ya. Ini ada sebenarnya di dalam
pelatihan ini. Nah ini izin bentar Pak ya. Nah, ini adalah sebenarnya apa yang disampaikan oleh guru kita tadi ini. Kalau boleh saya, kok jadi suara aja keluar juga ini. Cek. Sebentar, ini oh ini dia ya, mute. Sorry. Ini ngeluarin tadi gimana nih? Nah udah, ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah prototype ya. Jadi, nah ini kalau ini saya dalam pelatihan-pelatihan yang kebetulan ada tim kami ya, judulnya adalah Golden Moment. Sebenarnya peristiwa-peristiwa berharga. Nah, peristiwa berharga ini dikaitkan dengan apa? Upaya kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalaulah orang hanya berbatas pada orientasi saja, maka keyakinan dia hanya sebatas keyakinan dari ilmu dan sebatas keyakinan kepada apa yang dia lihat. Ya, tidak kemudian sampai pada keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, jadi dia tidak akan bisa mendapatkan membangun peristiwa-peristiwa berharga dalam hidupnya, golden moment, kalau tidak dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya spiritual. Maka yang syarat golden moment ini ada dua. Yang pertama adalah golden heart, ya, kepekaan hati. Tadi sebenarnya adalah dibahas oleh guru kita, bagaimana seseorang yang memiliki sensitivitas hati, kedekatan hatinya kepada Allah, maka dia ketika menjalankan sesuatu selalu dikaitkan dengan keberadaan Allah yang ada di sana. Kemudian dia memiliki yang namanya golden attitude, sikap yang baik. Rasa syukur itu adalah bagian daripada sikap yang baik. Ketika orang memiliki rasa syukur, maka otomatis dia akan melakukan sesuatu yang terbaik. Contoh ya Pak ya, kalau barangkali ada yang masih ngontrak nggak di sini? Rumah sendiri semua kayaknya nih ya. Misalkan begini, besok misalkan ditanya, oke Pak, besok Bapak tahun depan tidak usah bayar kontrakan lagi. Ini yang punya rumah nih, kira-kira senang nggak Pak? Senang. Oke Pak, di samping Bapak sudah tidak saya bebaskan dari kontrakan, setiap bulan saya kasih uang 15 juta, senang nggak? Oke Pak, kalau gitu saya tambah lagi dengan Bapak, saya kasih mobil, senang nggak? Ya, Bapak tidak perlu melakukan apa-apa, cuma rawat saja rumah itu, mobil itu dengan baik. Mau nggak melakukan itu? Pasti mau. Kemudian apakah Bapak akan menjaga hubungan baik dengan orang yang memiliki itu tadi, yang memberikan? Pasti. Ketika dia meminta sesuatu untuk Bapak melakukan dan yang dilakukan itu adalah sesuatu yang memang wajar, tidak melanggar kepada syariat-syariat Islam, apakah akan Bapak lakukan? Akan dilakukan. Nah, ini adalah pertanyaan yang sederhana. Ya, tapi mungkin nggak ada orang yang seperti itu. Nggak ada ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi Pak. Mohon maaf, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seringkali nikmat ini lewat dari pandangan kita. Seringkali nikmat ini lepas dari pandangan kita. Sehingga kita merasakan bahwa apa yang diberikan Allah selama ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, ketika orang merasakan ini adalah sebuah kenikmatan, adanya golden attitude, dia memiliki rasa syukur, maka dia pasti akan berbuat yang terbaik. Inilah akhirnya muncul golden moment tadi. Ya, dia akan membuat rencana, saya akan melakukan ini ya Allah sebagai rasa syukur saya. Saya akan berprestasi ya Allah sebagai rasa syukur saya. Apa yang dia lakukan di dunia ini, walaupun itu kelihatannya materi, tapi tidak pernah luput dengan yang namanya apa? Hakul yakin, keterkaitan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pikir ini hanya sekedar sebuah perumusan. Dari golden moment akan muncul golden action. Karena hakul yakin itu, ini ada harus dalam action juga Pak. Mungkin gak orang yakin kemudian tidak melakukan apa-apa? Ya gak mungkin lah. Dia ketika yakin pasti akan bertindak, akan berbuat. Makanya perlu ada golden action. Nah, bayangkan kalau setiap orang melakukan golden action secara bersama, di sini akan muncul namanya golden civilization. Itu apa? Itu adalah sebuah gerakan bersama. Dan ini yang disebut dalam Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Baik, nah ini hanya sekedar sebuah perumusan saya kira. Dan ya hari ini kita bahagia ya, walaupun guru kita berada nun jauh di sana, tetapi tetap ilmunya terserap oleh kita. Dan sebenarnya saya hanya merumuskan apa yang disampaikan oleh beliau dalam sebuah grafik yang gambar yang sederhana yang memudahkan kita untuk mencerna bahwa sebenarnya
di dalam hakul yakin itu harus ada yang namanya action. Bohong kalau seandainya orang hanya yakin tapi tidak ingin melakukan. Yakin Anda mencintai istri anak? Apakah hanya diam saja? Pasti akan melakukan sesuatu. Ya nggak Pak? Yakin mencintai Allah? Bisa nggak kita bilang, ya Allah saya cinta sama engkau, tapi kita nggak ibadah? Nggak mungkin, bullshit itu. Pasti kita melakukan action. Dan action yang kita lakukan adalah action yang sesuai dengan perintah Allah. Itu baru yang namanya penerapan hakul yakin yang sebenarnya. Nah saya kira ini sekedar tambahan aja. Kimoy, ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Silakan Kimo. Gara-gara jauh panggilnya Kimoy. Sekarang lagi belakang lagi zamannya moy-moy belakangnya. Ketika seseorang itu pada target menuju yakin dengan jenjang ilim, ain, dan hak. Jadi, kalau kita belajar 4 hal seperti ilmu syariat, ilmu torikat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Di situ kita temanya hakul yakin, hakul yakin. Jadi mainnya sudah zauk, rasa, ada syuur, ya, perasaan, gitu. Tapi dalam ilmu syariat, torikat, hakikat, justru yang tertinggi bukan hakikat malah ma'rifat. Ya. Kenapa? Karena bicara tentang hak itu adalah sebenarnya. Untung pada keyakinan itu yang diminta hanya hak saja. Tidak ada kalimat ma'rifatul yakin. Coba kalau ada ma'rifatul yakin lebih susah lagi. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ma'rifatul yakin. Ya, ternyata cukup sampai hakul yakin, kata Allah cukup. Kau jangan sampai ma'rifatul yakin. Kalau selain yakin, boleh sampai ma'rifat. Ada hakikat, ma'rifat. Ya, ya ada uruf. Gitu. Sebagaimana pernah dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Ada salam, ada Islam, ada istislam. Salam, selamat, damai, makmur, sejahtera. Ya, Islam menyelamatkan, memakmurkan, mendamaikan, mensejahterakan. Dia namanya fi'lul muta'adi, kata kerja yang membutuhkan objek. Ya. Kata Allah cukup Islam saja. Jangan terlalu standar salam, asal selamat sendiri, sejahtera sendiri, nyaman sendiri, makmur sendiri, tapi harus mensejahterakan, memakmurkan, ya, mendamaikan, menyelamatkan, yaitu Islam. Cukup di Islam saja, tidak harus istislam. Istislam itu kesempurnaan keselamatan, kesempurnaan memakmurkan, keselamatan, kesempurnaan mensejahterakan, kesempurnaan mendamaikan. Karena kata Allah yang sempurna hanya milik aku. Nah artinya apa? Target kita untuk bisa sampai pada hakul yakin itu, seyogianya setiap kita sudah pernah tidak hanya terucap, bahkan hati juga merasakan bahwa pernah kita meyakini sesuatu tanpa harus tahu dalilnya, ajarannya bagaimana. Pernah kita mengalami sesuatu keyakinan yang tanpa harus kita lihat buktinya. Tahu-tahu berjalan, kemudian sampai di tempat yang tiba-tiba ketika tercapai, hati kita merasakan, oh alhamdulillah ya Allah, berarti nggak salah pilihan saya, berarti Allah luar biasa nih. Ya Allah, itu harusnya ketika sampai di derajat itu, kita hampiri guru, minta dalilnya, minta caranya. Nah, kalau kita memang terus begitu, setiap ketemu pada titik lokasi atau posisi hakul yakin, pasti kita akan berada pada zona hakul yakin terus. Kenapa kita turun lagi, ragu lagi, sedih lagi? Kenapa kita nggak tenang? Kenapa kita itu sering bingung? Kenapa kita tuh sering galau, gelisah? Karena kita tidak pada posisi yang sangat kuat yakinnya. Atau yakin tapi tidak pada derajat hakul yakin. Baru sampai pada logika ilmu yakin, baru sampai kepada mata ainul yakinnya. Kemudian kita juga tidak hebat untuk menggali.
karena tergulung oleh aktivitas, kesibukan, kemudian perkumpulan yang berbeda, sehingga pelajaran kita tidak bertambah dan naik. Adapun yang kita pelajari baru sebatas cara wudhu, cara baca Quran, cara sholat, cara... Sementara, kenapa Rasulullah itu sukses? 10 tahun tuh mengajari tentang sholat, puasa, zakat, haji, berpolitik, bernegara, berumah tangga, bermuamalah, dan semua hukum-hukum syariat Islam yang pernah sampai di dalam Al-Quran. Karena tadi Rasulullah sukses mengajarkan nilai ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin selama 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah. Artinya apa? Ketika sesibuknya kita bekerja, ya beraktivitas, berumah tangga, karena di Mekah itu yakin dulu baru muamalah. Nah, sekarang kita tuh muamalah dulu dan sudah seperempat perjalanan hidup, sudah paruh baya, ya kita sudah menjalani segala macam, timbul kegelisahan, kegundahan. Nah, harusnya cepat kita mempelajari tentang ilmu yakin, uh, ainul yakin dan hakul yakin. Karena justru dengan mempelajari tiga keyakinan inilah, ya selama kegelisahan ya selama ini terjadi itu akan bisa ditepis dan bisa berubah dengan jalan tenang, tidak terlalu berasa gerusut ketika tiga derajat keyakinan itu yang tadi itu dipelajari oleh kita semua, ya entah itu di majelis ilmu, entah itu bacaan, entah itu link, ya support dukungan, atau mungkin dalam ucapan setiap ngobrol. Ya pernah sepulang dari acara ada Pak Yanwar, Pak Oim, kemudian Pak Yuda, yang diobrolin tentang apa? Tentang Allah saja. Ya, 5 huruf. Ya, alif, lam, lam, ha. Allah, lillah, lahu, wallah. Allah begini-begini. Baru 1 jam ngobrol. Belum bicara tentang dalil. Ya, terasa di hati tuh tenang. Kemudian jalan tegap. Hebatnya luar biasa. Ya, jadi kita butuh pertama tidak hanya dasar daripada target ilmu yakin itu sendiri, tapi ternyata ketika kita baru bicara tentang yakin akan Allah Subhanahu wa taala, ternyata mempengaruhi semua sel-sel tubuh. Cara berpikir, pandangan mata, jalannya kaki, duduknya, bergeraknya, luar biasa. Dan kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah SAW yang pertama dia adalah utusan Allah, yang kedua adalah rahmatan lil alamin, yang ketiga ternyata berjalan pada nilai tauhid itu luar biasa. Kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah dan bersama 12.000 sahabatnya berjalan pada perjalanan nilai-nilai hakul yakin. Mudah-mudahan ya sedikitlah berapa persen kita bisa mengambil bagaimana yakin yang kita ambil 2 hal. Satu, supaya ibadah kita semakin lebih baik. Yang kedua, juga urusan dunia juga yang menjadi operasional untuk ibadah semakin lebih baik lagi. Iya. Dan dia dikit lagi. Ya, silakan. Keyakinan tidak ada urusannya manusia dengan jatuhnya ekonomi, berlimpahnya ekonomi, banyak, sedikit, atas, di bawah, nggak ada urusannya. Bahkan ada orang yang dia hebat betul keyakinannya, makin terpuruk. Dan dia terus melangit hatinya. Ada juga orang yang landai, yakinnya santai, tenang, tapi tidak yakin. Tapi rezekinya terbuka. Jadi memang Allah begitu cara menjalankan retorika sutradara kehidupan, dan kita nggak boleh tertipu. Makanya kalau cuma hakul yakin saja kita bisa tertipu. Ya, meskipun hakul yakin itu adalah ranking tertinggi, maka supaya nggak tertipu ya dengan yang terjadi, pelajari juga ilmu yakin dan ainul yakinnya supaya hakul yakinnya ya tidak menipu kita yang dengan mata kepala. Gitu. Luar biasa ini ya, jadi pembelajaran Pak ya. Saya kira mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah gitu dalam hidupnya mencapai sesuatu yang pada tingkatan kepasrahan yang sangat luar biasa. Ya sudahlah ya Allah, engkau aja deh. Akhirnya kemudian Allah permudah. Nah tadi seperti guru kita katakan, apabila kita mendapatkan situasi seperti ini, maka bertanyalah kepada seorang guru. Sehingga ini bisa dibuat semacam kaidahnya gitu. Ya bagaimana mempertahankan pada zona yang seperti itu. Terkadang kan kita ini tidak konsisten gitu. Saya dulu pernah merasakan pada suatu saat awal pengen menikah terus nggak punya duit. Ya kan, sampai saya bilang ya Allah, oke, kalau seandainya engkau kepengen hambamu setelah menikah di banyak utangnya, gue jalanin deh. Sampai ngomong kayak begitu. Ya, bayangin sebulan itu harus membayar sekian, lebih dari 100 juta duit nggak punya.
Tapi tiba-tiba ada aja pekerjaan yang dapat. Dan langsung selesai. Nah artinya apa? Pada saat itu kok bisa. Kemudian, nah gimana cara mengulanginya lagi kan? Karena kita pengen lagi kayak begitu, tapi kok nggak dapat. Nah akhirnya kita harusnya berintrospeksi. Mungkin ada yang salah di dalam diri ini gitu. Nah saya pikir ini sungguh sangat luar biasa. Jadi bukan sekedar sebuah keyakinan karena sebuah kebetulan, tetapi ketika keyakinan itu kemudian ditambah lagi dengan ilmunya, ya tadi itu ya, kita kemudian merenung, kemudian melihat, mendata apa sih sebenarnya kita bisa seperti ini, kemudian kita melihat lebih jauh lagi, maka proses hakul yakin ini akan lebih kokoh gitu. Nah ternyata ilmu ini sekarang itu dipakai oleh ilmu-ilmu yang sekarang berkembang, yang namanya disebut dengan law of attraction. Sebenarnya law of attraction ini adalah bagian dari keyakinan. Ya cuman bahasanya kalau dalam ilmu dunia lah tadi ya, ini tidak bicara tentang hakul yakin, tetapi hanya menempatkan sebuah keyakinan di dalam diri kita, ya bagaimana kemudian orang akan mendapatkan sesuatu. Nah, yang aneh di kita ini adalah ketika ada orang bicara law of attraction, wah kita berusaha untuk menggali tuh, apa sih law of attraction gitu. Sampai orang pengen belajar, padahal itu adalah ilmu apa? Hakul yakin, tapi kayaknya law of attraction kok lebih keren ya disebut ya, dibanding dengan disebut dengan hakul yakin gitu. Padahal ilmu itu berangkat dari hakul yakin, the law of attraction. Ada lagi sekarang nih yang sedang berkembang juga, DNA. Ini orang DNA-nya apa sih? Ada orang DNA-nya siap DNA-nya ada menerima tantangan. DNA-nya kemudian dia jago DNA orang yang suka melobi. Nah, sebenarnya ya kita bicara DNA, ini kan memang sudah ada. Cuman orang aja sekarang dengan ilmu pengetahuan dibuatlah itu menjadi kemasan yang berbeda seolah-olah. Padahal wujudnya itu juga Pak. Sama saya pernah bilang dulu, hukum yang namanya teori gravitasi, yang si Isaac Newton itu, dia kan menemukan teori itu ketika dia berada di bawah pohon, apel, kemudian apel jatuh menimpa kepalanya, muncul, oh ini kok apel bisa jatuh, muncullah teori gravitasi itu baru ketimpa apel Pak, gimana kalau ketimpa durian? Nah, kemudian apakah ketika memang tidak ada gravitasi, tidak disebutkan oleh si Newton ini, benda dilempar naik ke atas terus kan? Enggak. Artinya apa? Dia kemudian merumuskan ilmu pengetahuan, mencoba merumuskan, melihat, ya mengkaji apa yang sebenarnya dimiliki oleh Islam dengan bahasa yang berbeda, bahasa yang kelihatannya modern. Nah, kalau saya sih lebih cenderung sepakat bahwa buat apa kita kemudian serius banget dengan hal-hal yang seperti itu? Pada dalam ajaran kita itu sudah punya. Nah cuman kan kurang keren ya. Training hakul yakin. Beda Pak. Training the law of attraction. Mana yang orang yang lebih tertarik? Training law of attraction. Karena kelihatannya lebih keren. Padahal itulah training dari hakul yakin. Ya kan? Training man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Training tentang DNA. Ya enggak? Itu kan sebenarnya mengenal dirinya. Ya kan dalilnya ada. Tapi ketika seolah-olah itu kita angkat dari wacana literasi Islam, kok kelihatannya kurang keren nih. Nah itu sebenarnya jualan aja. Nah yuk sekarang kita back to Al-Quran. Benar-benar ini adalah media buat kita. Kajian ini sungguh sangat luar biasa. Artinya kita bisa menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran dan kemudian kita terbengong-bengong gitu ya, melihat ilmu yang sekarang. Padahal semua itu sudah digali dalam Al-Quran. Makanya umat Islam apabila dia meninggalkan Al-Quran dia akan mundur. Tapi umat yang lain apabila dia meninggalkan ajarannya dia akan maju. Ya karena umat Islam seluruh ilmu pengetahuan ini bersumber di dalam Al-Quran. Nah. Oke, saya kira sekarang kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Nggak terasa loh kita sudah jam 8:30 ini walaupun Anda jauh di sana gitu ya. Kau di sana, aku di sini. Satu rasa dalam hati. Oke, silakan yang ingin bertanya Pak. Ini kayaknya sudah hakul yakin semua ini nih. Mantap. Baik, silakan Kimoy. Mungkin ada hal lain yang akan disampaikan. Kalau tidak saya pikir ini sudah hampir jam
9:30 ya. Dan kami berterima kasih sekali Anda di sana bersedia untuk meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami yang berada di sini. Justru malam Jumat ini ditunggu-tunggu karena emang tidak ada cara lain. Dalam banget itu loh. Sedih dalam bahagia, bahagia dalam sedih. Tetapi karena tadi kita sebelum ada tema ini pun kita berjalan pada keyakinan entah itu benar atau tidak menurut ulama-ulama yang seharusnya. Ya, tapi ini bukan hanya sekedar mengaku karena selama ini yang membuat kuat hanya itu. Selain itu kayaknya nggak sanggup. Ya, baik itu bagaimana menjaga ritme dakwah, ritme kehidupan, ujian-ujian, rasanya otak nggak sampai, waktu terbatas, tubuh juga bisa lunglai. Kenapa sampai bisa ajang ijik itu cara berpikir, kemudian bergerak tangan, meskipun sakit masih bisa terus kita bergerak maju ke depan. Hati ini masih ada nilai yakin yang mungkin menurut pemikiran kita sederhana bahwa itu sudah andai pun ternyata salah pun retorika dan definisi yakin yang seharusnya menurut ulama itu bagaimana, ternyata salahnya saja masih bisa membuat kuat seorang hamba yang bernama seorang Ustadz Guswar, Ustadz Ahdi Mohai, kan? Ya, sampai detik ini ngerasa subhanallah, Allah luar biasa, Allah luar biasa. Ya, mungkin orang sebelah tahu, anak-anak tahu, anak buah tahu bagaimana tekanan luar biasa. Ya, kenapa? Setiap kita mungkin ada ujiannya, apalagi pada kemuliaan dakwah, kenikmatan dakwah itu pasti ujiannya juga banyak. Dan kita yang paling sangat membuat kita tidak percaya diri pada satu hal adalah, ya Allah, sebegitu hebatnya Allah mengangkat derajat dalam dakwah, padahal Allah tahu juga bagaimana dosa ini menumpuk, maksiat ini berlipat-lipat. Nah, itulah yang membuat akhirnya karena sebab Allah berikan derajat ini, sehingga merasa yakin, insya Allah, kalau kita menggantungkan hanya kepada Allah, ya, dan manusia sebagai jembatan-jembatan, kita akan buat pertama tenang jalan hidup, yang kedua ya akan sampai pada tujuan yang dicita-citakan. Pusing boleh, ya, khusus sebatas leher saja, ya. Tapi kalau sudah urusan hati ini, ya tempatnya tadi, tempatnya Allah. Maka kalau Allah dalam hati, keyakinan, hakul yakin, ainul yakin, dan ilmu yakin itu akan memberikan kita ketenangan. Maka kadang kalau ngobrol, tapi ini bagaimana? Sudah insya Allah nanti. Tapi kan, ya nanti Allah. Kadang kan nggak akan nyampe. Ya, seperti contoh lah orang, ilmu, keyakinan itu, terutama derajat hakul yakin itu seperti hanger, ya, gantungan baju. Ya, gantungan baju itu, yang gantungan baju itu semakin kokoh kuat, maka digantung jas, taksedo, gamis, apalagi sorban yang lebih ringan, ya, itu akan kuat saja. Dan menggantung, ya, mau dikasih sepanjang apapun, selama gantungan itu kuat, insya Allah orang tuh akan kuat keyakinannya, akan kuat juga hidupnya. Kemudian cara menancapkan keyakinan seperti filosofi pada paku yang keras yang akan ditempelkan pada beton yang begitu keras dari tembok-tembok beton. Dia nggak bisa mukul der, nggak bisa, lama. Ya, maka Diketok susah, duk duk duk. Saya terjemahin Pak, didorong aja mendingan. Jadi begitulah. Halo, halo. Suaranya tidak terdengar. Ini kenapa Kang Ramdan? Yang putus apanya? kecil, Tapi masih ada. andai ya, Andai. keyakinan kuat, sebagaimana hanger yang kuat, paku beton yang kuat, maka apapun itu, ya, tidak akan merusak daripada hanger, dan tidak akan merusak paku beton itu sendiri yang menancap di dinding beton. Nah, jadi anjurannya adalah setiap kita ya hendaknya bergantung kepada satu paku beton dan hanger keyakinan ini. Dan uniknya adalah, eh, terlihat sangat sensitivitas keyakinan. Ketika tidak dilatih dalam lisan, ketika nilai yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin tidak dilatih dengan cara berpikir, tidak ada mutolaah, tidak ada
merenung, tidak dilatih dalam hati untuk diwujudkan, tidak dilatih dalam tubuh untuk menggerakkan itu hitungan dalam frekuensi dia tadi. Iya, angin lewat. Oke, ya kita tunggu, tenang. Suara hilang. Saya kirim dulu. Ya ke bawah angin kayak ini. Ya. Wah, sekarang hilang beneran ya? Oke, baik. Ya kita, nah muncul lagi. Dan tolong dibuka. Ya. Ya, ketutup. Oke, saya kasihan tadi melihat Anda begitu ngomong, tapi suara puk 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 di sini begitu kedengarannya, Pak. Coba Ustadz Mohai dibuka lagi itunya mic-nya. Ya silakan Oke. ngomong. Udah nih, itu doang. Ya artinya uh, ketika tidak diulang 3 hari 4 hari Ya, dia drop lagi, maka kalau sudah ah, mau, pertanyaannya adalah kontrak antara kita dengan bapak-bapak mau mengasah hakul yakin ini atau hanya sebagai tema pada Zoom malam Jumat ini, ya. Ya, kalau memang mau lanjut mengasah, maka harus ada interaksi, kemudian ada komunikasi, ada kesinambungan, ada muhadasa, ada muhawarah, tidak hanya di tulisan pertemuan wajah, karena dia akan membuat hati itu semakin sebagaimana paku yang ditancapkan kepada dinding beton tersebut. Gitu. ya. Jadi memang Baik, belajar terima hakul kasih. yakin itu harus begitu. Iya, iya. Memang kita juga hakul yakin bisa mendengarkan, tapi terkadang ada hal-hal goib yang menyebabkan kita ini kehilangan arah. Ya kan yang namanya sinyal itu goib nggak kelihatan kan? Suaranya aja bisa ke sini. Nah, kalau saya mengibaratkan hakul yakin ini, kalau kita naik ini Pak, gantungan seperti di Taman Mini kan tuh, yang di atas apa sih namanya itu? Ah, kereta gantung. Atau pernah ke Malaysia nggak Pak? Di Genting Island. Oh itu lebih parah lagi, bawahnya jurang itu. Kalau di Taman Mini, bawahnya kan masih ya kelihatan lah ya, artinya air nih kalau nyemplung jatuh ke air gitu. Ini itu jurang. Nah, saya tanya, pernah naik itu Pak? Pernah. Kenapa yakin naik itu? Eh? Pertama kita lihat dulu ada ilmunya kan? Lihat gantungannya talinya gede nih gitu. Coba kalau pakai kawat kecil berani nggak kita? Nggak berani. Kita lihat lagi tiangnya kokoh nggak? Itu kan ilmu tuh, membuat kita yakin. Nah, terus sekarang kita ada lihat lagi Ainul Yakin. Lancar. Coba di sana tuh yang di atas bunyi gitu. Ngek, ngok. Kira-kira mau naik nggak? Kenapa? Karena kita melihat. Wah kayak begini nih. Jadi keyakinan kita itu, kenapa kita mau naik? Karena ada ilmunya. Pertama dari ilmu kita melihat dia selingnya kuat, betonnya apa penyangganya kuat. Kemudian itu cara keilmuan ya, kita paham bahwa ini adalah yang penyangganya. Kemudian kita melihat nih, kayaknya lancar aja, nggak ada tuh yang sendat-sendat, nggak ada talinya kemudian yang goyang-goyang, nggak ada bunyi-bunyi. Kalau ada bunyi ngek, ngok, ngek gitu pasti kita, wah bahaya nih nggak mau naik itu. Nah akhirnya barulah kita memutuskan hakul yakin kita bisa naik ke sana. Kenapa? Karena kita memiliki ilmu dan kita memiliki ainul yakinnya. Nah ini juga perumpamaan ya. Di samping tadi perumpamaan gantungan baju dan apa paku ya yang di tembok gitu yang disampaikan oleh guru kita. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup aja Pak ya. Nah, alhamdulillah ilmunya kita sudah, artinya kita sama sekali tidak mengurangi durasi gitu.
ya, dan tetap berjalan dan tetap hangat kajian kita pada malam hari ini. Begitu. Dan di sini jam setengah 12. Ya itu mah problem lu di sana, kita di sini belum. DL ya, Mungkin di DL sana, ya. Del, di sana semakin malam sinyalnya semakin kurang ya. Makin banyak orang yang chatting kali. Eh, ya, sinyal mata kayaknya, sinyal mata bukan sinyal wifi ya. Oh, begitu. Di sana emang ada yang nemenin ya? Ada rambut panjang nih. Masya Allah. Oke, silakan Kimo. Karena Anda jauh di sana, insya Allah Anda dalam kegiatan dakwah khurut selama 3 hari. Jadi silakan untuk berdoa. Kita ngalap ngalap keberkahan dari perjalanan seorang dai ke tempat yang terpencil. Silakan. Kita tutup dengan doa disampaikan Ya, oleh guru kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelumit tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin yang mungkin sebenarnya sangat standar sekali ya. Bahkan contoh-contoh yang sangat sederhana dibanding bagaimana cara ulama kita mengajari seharusnya tentang yakin. Ada sebuah kalimat yang indah ya dari dasar ilmu yakin. eh, Innal amro kullahu lillah fatmainna qalbu, bahwasanya seluruh perkara itu milik Allah, semua urusan milik Allah, semua perihal sesuatu milik Allah, kecil besar terlihat atau tidak, bahwa semua masalah itu milik Allah, bahwa semua ujian itu dari Allah dan milik Allah. Ya, semuanya milik Allah. Sementara Allah itu maha sempurna. Kalau sudah Allah maha sempurna, maka semua masalah, semua ujian, semua perihal, semua sesuatu itu pasti bersama kesempurnaan selesai. Tinggal tugas kita adalah mencari tahu sampai di ujung penutup kesempurnaan. Fatmain kolbuk. Maka kalau semua perkara itu milik Allah, tenangkanlah hatimu. Ya, semua kita yang hadir saat ini termasuk yang bicara, semua punya masalah, semua punya ujian. Ya, biarkan itu yang bersemayam, serahkan kepada Allah. Ya, kita cuma ditugaskan untuk berpikir sedikit saja, kemudian banyak menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Kalau bicara sempurna, manusia bukan tempat sempurna. Apalagi kita banyak khilaf, dosa dan kesalahan. Yang paling utama adalah kita meyakini bahwa ketika semua itu milik Allah, maka serahkan lagi urusannya pada Allah. Tugas kita adalah untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala untuk disembah dengan cara-caranya melalui nasihat-nasihat para guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan secuil ya daripada penjabaran keyakinan tidak hanya untuk sampai kepada telinga yang mendengarkan, bahkan untuk yang menyampaikan pun sampai mengajari hatinya supaya terus dalam jalan keyakinan sampai pada sesuai dengan tema kita menggapai hakul yakin, bahwa apapun yang dialami oleh manusia miring-miring, ya, terseok-seok berdarah-darah, ujungnya adalah tetap ya, kesempurnaan milik Allah, akan sampai pada sesuatu keyakinan perjalanan hakul yakin itu ya sesuai ujungnya adalah kebaikan, kebenaran, semuanya akan sampai kepada kita selama kita berada dalam keyakinan ya Allah Subhanahu wa taala. Wa afanna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jaida. Ya Allah, sekiranya rasa yakin membuat kami terus rasa hambatan yang ada dalam hati karena banyaknya dosa, banyaknya masalah, banyak ujian, maka tumbuhkan keyakinan agar kami bisa menarik semua keterlambatan dalam sujud kami itu sampai pada derajat kebaikan dan kebenaran yang sudah kau tentukan. Ya Allah, ampuni seluruh kesalahan, kehilafan. Ampuni semua keterlambatan yang seharusnya sudah sampai di titik terdepan. Hari ini, detik ini, malam ini, sesuai dengan tema kami menggapai hakul yakin. Bimbing kami sampai pada kekuasaan yang sesungguhnya, kekuasaanmu yaitu kebenaran yang hakiki. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami dalam inayah pertolonganmu. Bimbing keluarga kami.
anak istri kami, suami kami, orang tua kami, anak-anak kami, sebagaimana kedikdayaan Rasulullah masa di kota Mekah Al-Mukarramah sehingga sukses di Madinah. Bersama dengan itu juga keyakinan kami bahwa kami yang sudah mendahului dengan keterbatasan dalam sujud, maka landasilah ibadah-ibadah kami, ilmu kami dengan ilmu yakin sampai kepada hakul yakinnya sesuai yang kau mau ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tolong bantu arahkan kami sampai sesuatu yang kau ridhoi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan doa malam ini adalah taubatan nasuha kami. Jika kami punya masalah yang banyak, dosa yang berlimpah, maka nolkan lagi, zerokan lagi agar kami selesai Zoom ini bagikan bayi yang baru terlahir dari perut ibundanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ini Bu Dopit membuka video kamera, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, ini karena malam yang spesial ya, Kang Ramdan bisa nggak ini kita screenshot Ramdan. Jadi ini sebagai bukti bahwa guru kita pernah berada di luar sana. Ya, mungkin kameranya bisa dibuka. Antara bukti dan kenangan sama juga bukti untuk membuli ya Pak. Iya betul. Ya tolong kameranya dibuka boleh, diperlihatkan wajahnya, senyum, mantap. Kang Ramdan bisa diambil ya? Ya bisa diambil. Oke, silahkan senyum yang manis. Oke, udah dibuka semua ya? Udah, Kang Ramdan? Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini berjalan lancar dan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang disampaikan ini bisa kita pahami dan menjadi sebuah keyakinan dalam diri kita sebagai bekal kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh